Pak Mas atau Pak atau Kak atau apa ya, Resiaman ya, Betul. Resiaman pameran tunggal pertama, tapi telah dikoleksi atau telah dikoleksi 6 lukisannya ya Iya, oleh pengunjung ya. betul. Iya. Eh, Kesan yang paling dirasa dengan pameran tunggal pertama ini mungkin bukan soal bukan tiba-tiba ya, ada yang mengapresiasi langsung 6 lukisannya ya. Iya. Apa kesan yang paling, apa boleh dibilang indah atau paling disuka dari peristiwa ini ya, apa Dari pameran ini. bukan dari soal bukan tiba-tiba sih, terjual ataupun terkoleksi 6 lukisannya, padahal baru pameran tunggal pertama nih. Betul. Bukan soal itu aja ya, apa kesan pertama dari pameran pertama di Balai Budaya ini yang paling dirasa gitu. Mungkin kalau saya bisa, terima kasih Pak. Mungkin kalau bisa saya sampaikan terkait dengan pameran tunggal saya, ini pameran lukisan tunggal saya Pak. Saya sangat mengapresiasi yang telah hadir di Balai Budaya ini, dan terutama juga pengelolanya dari Balai Budaya Pak Syahnagra. Berterima kasih kepada beliau juga sudah mengizinkan saya untuk berpameran, mengkaryakan beberapa karya-karya saya. Di sini ada sekitar 24 lukisan saya, itu dari abstrak expressionism gitu ya, sampai surrealism juga ada juga, itu yang saya tampilkan di pameran ini. Dan tadi mungkin yang disampaikan oleh Bapak bahwa ada beberapa koleksi dari saya ini sudah sifatnya terjual ya. Terjual ya. Ini dalam arti pada saat saya berproses untuk berkarya ini, ada beberapa dari kolektor lukisan saya itu yang ternyata melihat bahwa mereka ini ingin langsung bisa mengkoleksi ya. Memiliki Ya. gitu, seperti itu. Jadi Sehingga saya menyampaikan bahwa saya tetap ingin memamerkan dan mereka mengizinkan untuk dipamerkan. oh gitu. Jadi memang sebelum pamerkan pun udah ada yang Betul. Jadi ini persiapan pameran ini itu cukup lama, memakan waktu saya gitu ya. Dalam saya harus menyusun beberapa karya-karya saya ini, totalnya 24, dan juga ada karya-karya baru. Di mana karya-karya yang saya sudah siapkan, orang-orang tetap datang ke galeri pribadi saya, ke studio saya, tetap ingin melihat karya-karya saya, dan ada beberapa dari mereka yang ingin memilikinya. Saya tidak bisa menolak itu, jadi tetap ingin memiliki mereka. walaupun memang rencananya untuk dipamerkan dari. Pamerkan, jadi saya tetap izin karena udah dimiliki oleh mereka, saya tetap izin agar untuk dipamerkan dulu di sini, karena saya ingin menceritakan karya-karya ini kepada publik dulu. Walaupun sudah terjual ya. Terus aku ada kesan tersendiri bahwa ada target tertentu, apa aku salah ya? Iya. Apa melukis ini bagian dari keinginan mendesain satu kreasi tertentu ya? Betul. Apa ada desain-desain yang aku pikir boleh dibilang hiasan ya, desain hiasan yang Betul. bukan sekedar hiasan biasa ya. Betul. Aku lihat kan ada di kaos segala Betul. merchandise. Iya. Jadi selain media kanvas, pastinya saya ingin orang itu bisa menjadi bagian dari karya-karya ini. Nah, salah satu caranya adalah melalui merchandise, baik di kaos maupun di tas, seperti itu. Jadi saya mencoba, misalkan mereka ingin membawa karya saya di kehidupan mereka saat mereka berkegiatan, beraktivitas, saya bisa kasih ke mereka kaosnya gitu. Mereka bisa menggunakan kaos saya maupun tote bag-nya gitu ya. Aku tadi sempat ngobrol juga dengan Pak Dharma ya. Betul. Omnya ya, boleh dibilang omnya ya. Ternyata Waratmangun ini menyimpan bakat kesenian yang seperti seperti Anda ya, berkarya puisi juga, Iya. tapi tetap memperhatikan
pendidikan yang tinggi ya. Apa tuh yang bisa diobrolkan atau bisa disampaikan bahwa kesannya berkesenian itu bukan sekedar apa namanya tadi bilang kan otodidak nih belajar, Otodidak, betul. tapi aku nggak begitu percaya bahwa karya seni itu hasil dari, tapi bukan hasil dari otodidak aja ya, hanya dari, terbina dari pendidikan juga. Apa benar perkiraanku? Benar. Kalau saya sendiri emang betul pribadi, saya otodidak, saya belajar sendiri untuk berkarya dari segi tidak hanya lukisan maupun tapi puisi juga. Puisi juga ya. Tapi saya mencoba pada saat saya kuliah, gitu, saya benar-benar ingin kuliah di mana saya tetap bisa mendapatkan ilmu dalam berbisnis, gitu, sehingga saya ambil ilmu ekonomi dan ilmu bisnis, dan juga saya ingin di mana pada saat saya kuliah itu lingkungan saya itu adalah lingkungan yang kuat akan budaya seninya, gitu, sehingga waktu itu saya ingin sekali untuk kuliah itu di Prancis. Gitu. Saya ambil bisnis, tapi saya untuk hari-hari waktu luang saya itu saya habiskan di museum. Saya habiskan berkunjungan di galeri. Berkunjung ke, Betul. artinya menumbuhkan. Betul. Tapi paling enggak sudah ada keinginan itu dari awal ya, ingin dari berkesenian awal. gitu ya, Betul. ingin melimpahkan kreasi keseniannya, Betul. walaupun dengan cara belajar otodidak ya. Betul ya. Jadi kalau dari segi seni, justru di awalnya saya kuatnya itu di sastra. Saya dari kecil itu dari duduk di bangku SD, itu saya gemar dengan menulis puisi. Saya gemar dengan membaca puisi-puisi dari penyair-penyair hebat dunia ini, baik dari Prancis, dari Amerika, dari Eropa, apalagi dari Rusia, dan juga ada beberapa dari Tiongkok, gitu. Lalu dengan ada saya kesempatan untuk berilmu bisnis di luar gitu, saya langsung pilih itu pertama Prancis, kedua itu Rusia, karena kedua negara itu budaya seninya itu sangat kuat, baik dari sastranya maupun dari seni lukisnya. Seperti itu. Kalau kesan aku mungkin salah ya, Ya. ada dorongan menampilkan tradisi, mungkin bukan tradisi tanah nenek moyang ya, mungkin bukan itu ya, tapi ada kesan bahwa ingin menyampaikan juga pemahaman kesenian etnis ataupun apa betul itu? Betul. Kalau bisa dilihat dari beberapa karya saya itu ada corak-corak seperti bintik-bintik, ada pola-polanya itu yang saya ambil dari keragaman batik yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa gitu. Dan tenun juga. Kebetulan dari kedua orang tua saya, mama dari Jawa, ayah dari Timur, dari Sulawesi dan dari Maluku, gitu ya. Budaya akan adat itu sangat kuat, terutama dari batik dan juga dari tenun itu, sehingga saya coba menanamkannya itu dalam kanvas dalam karya saya. Kelihatannya emang begitu ya. Aku juga berpikir penggunaan warnanya, jadi kolaborasi itu kita campur, kita padu-padankan di dalam kanvas. Itu mungkin yang aku sebut tadi di semangat mendesainnya itu yang pengaruh itu ya. Betul. Kekuatan itu ya. Betul, Pak. Terus selanjutnya nih, Iya, Pak. kira-kira bukan soal udah ada yang mengoleksi ya. Iya. Kedepannya Iya. selain seni sastra Ya. seni rupa ini apa yang ingin disampaikan ke publik, publik pemerhati ataupun diri sendiri ya? Iya. Apa yang ingin develop gitu, dikembangkan? Betul. Yang ingin saya sampaikan kembali lagi, karena ini saya otodidak sifatnya, bahwa saya itu berilmu itu atas dasar keinginan pribadi, gitu. Saya ambil bisnis ya untuk untuk ya dalam dunia ini pastinya semua akan berhubungan dengan bisnis. Itu adalah mata pencaharian kita, itu adalah melalui bisnis ini. Tapi di lain itu, saya ingin sampaikan ke orang bahwa seni itu kurang lebih mirip gitu, bahwa semua orang itu bisa
meluangkan waktu itu untuk berkarya. Berkarya dari halnya mungkin untuk saya adalah melalui lukisan, melalui tulisan puisi gitu. Nah, seni ini beragam macam gitu, dan semua orang pun bisa melatihkan dirinya, mengembangkan dirinya di industri seni ini sendiri gitu, sehingga semuanya bisa mengapresiasi apa yang dikaryakan oleh pribadi orang dan dituangkan kepada publik, kepada orang lain seperti itu. Tapi gejolak gejolak kreasinya itu gue lihat nggak ingin menyampaikan protes tertentu ataupun apa, tapi ingin menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Kalau mungkin kadang-kadang kan ada pelukis yang rasa sosial yang apa gitu yang dianggapnya kritisi terhadap target tertentu ya. Kalau menurut Anda kira-kira apa yang ingin disampaikan kalau dalam kreasi gitu? Betul. Kalau buat saya pribadi, ini karya-karya saya itu sebenarnya mengkritikkan diri kita sendiri. Gitu. Kembali lagi apa yang kita karyakan itu bisa memvisualisasikan diri kita sendiri, batin kita sendiri gitu. Kita melihat hidup itu seperti apa, gitu. Apakah yang kita tuangkan itu beda dengan apa yang kita jalani sehari-hari gitu. Jadi kita self-criticizing gitu. Kita harus menyadarkan diri bahwa kita itu adalah bagian dari sebuah ekosistem gitu, di mana semua orang itu punya perannya masing-masing, punya kemampuannya masing-masing, dan salah satunya itu adalah buat saya itu dengan menuangkannya itu di dalam kanvas maupun di dalam tulisan. Gitu. Jadi itu adalah self-kritik ya terhadap pribadi seperti itu. Terima kasih nih. Sama-sama Pak. Semangat berkeseniannya itu yang penting. Penting jadi pelajaran buat kita semua ya. Betul Pak. Kita harus selalu giat dalam berkarya ya Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Waktunya. Terima kasih atas waktu luangnya juga Pak.